SMP saya banggakan. Sebelumnya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan limpahan kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di aula SMP di flat SMP 7 Pati dalam rangka memenuhi undangan dari kami dari BPK SMP terkait dengan bimbingan teknis peningkatan guru PTUK di Kabupaten Pati. Ini kita bagi dua ruang di Bapak-Ibu. Untuk yang ruang satu di lantai atas, kemudian yang dua di lantai bawah. Ini kita berikan undangan kemarin ke grup dari maaf karena ini acara harusnya dibuka oleh Bapak dari Pak PLT Kadis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, tetapi hari ini mulai kemarin itu beliau tidak ke Jakarta, ada acara bidang IPK dan Bapak kasih PLT koordinasi di Solo terkait dengan guru penggerak. Sebagai informasi bahwa guru penggerak ini kan dari kabupaten guru penggerak itu sebelumnya kan dibiayai oleh BPDB. Nanti itu akan 12 ini akan dilaksanakan secara kita bukan dengan bahasa semalam, kemudian yang lainnya bisa menyesuaikan. Kita juga Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara ini yaitu bimbingan teknis kegiatan guru PTUK jenjang SMP Kabupaten Pati yang akan disampaikan oleh beliau. Pada beliau saya persilakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu di ruangan ini dalam rangka bimbingan teknis peningkatan kompetensi PTUK guru SMP. Sekarang jam 9, nggak apa-apa, santai saja. Nanti selama 3 jam ke depan kita sampai jam 12 Bapak Ibu. Kita nanti sampai jam 12 pagi hari ini. Jadi yang di topik untuk kelas sebelah, kelas A itu tadi diisi oleh Pak Urip Budianjo sebagai pengawas PTUK. Kemudian di kelas ini kebetulan saya sendiri ya yang ditugaskan. Itu suasana hatinya bahagia, dianggap bahagia saja Bapak Ibu karena kita bertemu dan sharing saja. Bapak Ibu, nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira membutuhkan diskusi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ketika saya bertemu dengan semua, itu saya merasa rasanya Pak Ir ini baru semua. Saya belum pernah lihat. Saya adalah nama saya Mugianto, sering dipanggil dengan Pak Anto. Dulu saya adalah guru olahraga di SMP Negeri 5 Pati. Selama 10 tahun saya di SMP Negeri 5 Pati. Sebelumnya saya itu saya lulusan dari IKIP Semarang dulu. Dulu pertama kali saya kuliahnya di Dua Bapak Ibu, di Dua, terus langsung saya ikut pengangkatan. Saya kuliah dulu, tujuan saya hanya satu, kepengen jadi pegawai negeri, itu saja. Ya, jadi ketika ada pengangkatan, ada pengangkatan tidak bagus, ekonomi lemah kategorinya, dan Bapak Ibu saya harus memuliakan 3 orang. Kemudian saya di Bengkulu Selatan itu ditaruh di kecamatan itu saya memang jadi ngajar olahraga. Sebetulnya sih tidak sebelumnya karena ini sekolah bisa dibilang baru 2 tahun
Oke. Modelnya apa sebenarnya Pak? PAI. Iya. Jadi PAI diintegrasikan dengan olahraga. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang yang saya tahu ini, kalau memang di swasta memang banyak yang apa itu lulusannya bukan dari PJOK, tetapi banyak juga yang mengajar PJOK. Yang asli 1, tidak, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lupa itu berapa ya? Pensiun orang sangat akan gembira ya. Iya. Nggak. Kalau ibu dari mana Bu? Dari Satak Beketal, Pak. Satak Beketal. Siapa itu kepala sekolahnya Bu? Pak Sureto. Oh Pak Reto. Katanya aku pernah lihat ibu ini di volley di SMP 8. Oke. Itu memang jadi olahraga Bu? Iya, tapi pulau sarjana bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Disuruh belajarkan ngajar PJOK. Oh, ini. Jadi kan saya perlu tahu kenapa. Kalau bukan jurusan dari PJOK bener kan, nanti saya menjelaskannya kan apa ya, beda Bapak Ibu. Kalau yang dari PJOK bener kan mestinya harus mendalami ini. Tapi kalau yang ini paling tidak penjaringan memahami, ya, paling tidak dengan memahami. Nanti apa itu yang saya sampaikan berkaitan dengan lah, makanya kan saya tanya seperti itu. Nanti kalau membuat RPP, aku jurusanku bahasa Indonesia kan. Jadi kan saya belum pernah melihat RPP olahraga. Nah, itu kan. Jadi kan itu juga apa ya, susah juga kan. Nah, itu saya waktu itu, jadi saya melihat di sini pesertanya kebanyakan bukan dari jurusan yang sebenarnya. Jangan ya Pak. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Jadi kita kan sekarang menganutnya kan kurikulum merdeka yang disampaikan oleh Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim itu, bahwa kurikulum merdeka ini sebetulnya kan Indonesia itu punya kurikulum yang pendidikannya itu sebetulnya bagus, tetapi orang Indonesia sendiri itu malah tidak melaksanakan. Bahkan apa yang ada di Indonesia itu dilaksanakan di negara lain dan itu berhasil dan itu berkembang sangat bagus. Contohnya itu di Finlandia, Bapak Ibu. Di Finlandia itu malah yang dianut ini adalah ajaran Ki Hajar Dewantara semua. Ya, itu dia mencapai pendidikannya itu sangat bagus. Nah ini kenapa Indonesia kok malah orang Indonesia sendiri kok malah tidak mengadopsi itu? Latar belakangnya itu seperti itu, sehingga apa yang dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara itu kemudian diadopsi, dipelajari kembali, kemudian dikupas tuntas asalnya itu seperti apa toh pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam itu. Nah seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar itu sekarang tuh terjadi Bapak Ibu. Kodrat zaman itu seperti apa? Didiklah anak-anak kalian itu sesuai dengan zamannya. Oke. Tuh, itu yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dulu seperti itu, tahun sekian. Itu dia sudah menyampaikan seperti itu. Sesuai dengan zamannya, seperti apa? Zaman dulu dan zaman sekarang itu kan berbeda, Bapak Ibu. Ya. Syukur Allah. Terus nanti ada 2 pertanyaan harus dengan jawab. Ya. Ada 2 pertanyaan harus dijawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi?
Monggo dengan jawab. Waktunya 5 menit. Nanti semuanya menyampaikan. Nanti semuanya menyampaikan. Bapak Ibu sudah pernah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi, khususnya di pembelajaran PJOK. Belum semua. Ayo yang sudah dikumpulkan dulu. Betulnya ada. Pretest sudah dilakukan itu penjaringan pretest, ya. Dalam berbagai kesempatan itu selalu ada pretest. Pretest itu kan bentuknya macam-macam. Ada lesan, ada tulisan, ya. Nah, itu pretest Bapak Ibu. Pretest itu pengetahuan awal. Jadi itu untuk kita kupas semua. Nanti terakhir jaringan pasti punya gambaran. Oh, ada kekuatan kodratnya, maka tujuan pembelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan anak, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan di Indonesia itu kan ada kelas 7, 8, 9, bahkan sebelumnya itu ada kelas PAUD, ya. Nah, itu sesuai dengan fase-fasenya, ya. Kalau sekarang itu kalau kita di SMP itu fase D Bapak Ibu. Jadi nanti yang akan saya sampaikan adalah nyangkut sedikit ke materi kurikulum Bapak Ibu. Selesai semuanya sebetulnya kurikulum 13 itu. Baru dalam tahap sudah sekian tahun, tetapi di lapangan, di area bawah diganti lagi dengan kurikulum merdeka. Ya. Kurikulum merdeka ini juga banyak yang miskonsepsi. Ya. Sehingga untuk kurikulum merdeka itu memang butuh waktu yang panjang. Ya mungkin KRP sisoko duran kalau ya maaf KRP, tapi ketika kita di level bawah belum tentu itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan banyak yang sama dengan kalau saya cerita tentang guru penggerak, kan sekarang lagi rame-rame guru penggerak kondang, guru penggerak programnya sama olahraga PJOK. Saya mengharapkan dengan punya ini, walaupun secara administrasi, ya, syukur-syukur dengan bisa membaca dan memahami. Harusnya memang dipahami. Ya, punya ini. Ya. Jadi jenengan tidak hanya sekedar ini. Walaupun jenengan ngajarnya itu bukan mapelnya. Mungkin bahasa Indonesia ngajar olahraga. Nah, jenengan tidak ngajar olahraga kan Bu, sing betul Bu. Mungkin Bu, jenengan ngajar olahraga kan. Juga sebenarnya kok ini kok terus apa betul. Wanita ya. Ngalahkan aja ada 8. Halo, tenang lah, ngurus awe. Gementar Pak, gementar apa? Apa hafal? Bukan telur Pak. Kita tunjukkan semangat tuh. Di depan ada gambar Bapak Ibu. Gambar kiri dan gambar kanan. Coba jangan perhatikan, terus nanti dengan memberikan komentarnya, tanggapan. Monggo. Dari mana Pak? Satap Kuawur. Siapa itu Pak? Kepala Pak? Pak Jis. Ya. Oke, monggo. Menurut saya yang berdiferensiasi kalau dikatakan pembelajaran itu yang kanan Pak, karena sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kalau yang kiri? Sesuai dengan kebutuhan Pak. Oke, bagus. Ya, sudah bisa membedakan. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Dari mana Pak? Oh, apa ya sa? Iya, tungguku. Saya sering loh Mas ke Pluto, mengistilah saya orang Pluto bareng. Ayo, gimana? Itu ada dua juga. Yang sebelah kiri itu namanya adalah adil. Kalau yang sebelah kanan itu adalah keadilan. Artinya
poin-poin yang ada di situ memiliki adil berbeda. Kalau adil itu adalah sama rata, kalau keadilan itu adalah penyamarataan, yang artinya apabila siswa A itu sudah mumpuni, maka hanya tinggal dikembangkan. Siswa B apabila belum mumpuni, maka harus kita tingkatkan lagi pembelajarannya sampai benar-benar berhasil. Oke, terima kasih. Wah, tepuk tangan. Dan rodo semangat. Ada lagi yang menyampaikan? Monggo. Masa 2 orang saja. Nah, monggo Pak. Dari mana Pak? Dari Satap Kletek. Satap Kletek. Sopo nih Pak? Pak Jumadi. Pak Jumadi. Karena kepala ini boleh ke kafe. Iya, monggo. Di situ ada 2 gambar. Ya. Masing-masing gambar adalah 3 anak tersebut adalah ingin melihat sebuah pertandingan ya Pak. Ya. Itu diibaratkan kalau ada anak kecil, terus ada anak sedang, dan anak dewasa, diibaratkan murid yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tapi porsi itu ada kursi, ada memberi materi yang sama. Untuk yang kanan itu diibaratkan tadi seperti ada anak kecil, anak sedang, atau orang dewasa, adalah kemampuan anak yang berbeda, tapi untuk porsi pemberian materi itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka bertiga itu dapat melihat sebuah pertandingan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Wah, just kafe kok paham dari ibu-ibu ini ibu-ibu Bu Ari, monggo. Bahagia gitu loh Bu, masuk merengut lain. Oh, monggo Bu. Iya, monggo Bu. Ini tidak terpaku pada olahraga loh Bu. Maaf. Itu, oke, terima kasih Mbak Ari. Jadi yang pertama itu mengamati, yang kedua sudah bisa memberi respon, gitu Bu. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu Ari. Dari Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Oke, sudah ada beberapa jawaban tadi untuk menanggapi gambar ini. Tadi semuanya benar Bapak Ibu. Tanggapannya bagus semua. Jadi dengan itu sudah bisa bedakan. Yang pertama, kebutuhannya itu berbeda, tetapi diberikan media yang sama. Dia boten. Cacile kok digawe ngono padha, ya ora iso, gak iso nonton. Ah itu. Sing dhuwur ya digawe padha, padahal dene wis dhuwur. Kudune kan gak perlu dene. Dia kan gak perlu lagi. Waduh, mati neh. Bagus, ini bagus. Ini bagus. Jadi Bapak Ibu, dari gambar ini jelas bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kecil, artinya yang belum mampu, dikasih media yang lebih banyak, dikasih porsi yang lebih banyak, sehingga dia bisa nonton. Yang sudah sedang itu karena dia sudah bisa nonton, tidak perlu lagi dikasih tambahan. Yang tinggi karena dia sudah bisa, ya, sudah bisa nonton tanpa media apapun, dia tidak perlu dikasih. Kita hanya melihat. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kalau pendidikan selama ini itu seluruh siswa diantar sama, itu tidak bagus, bukan salah, tidak bagus. Misalnya mereka juga menilai, nah, menilai itu kan harus diferensiasi. Wong juga banget,
Nengirane gak iso, voli gak iso, basket gak iso, sepak bola gak iso. Jadi apa itunya? Oh gitu. Itu. Ya. Jadi ketika mereka melihat itu orang dulu pengalaman saya. Bocah kuwi dilana elek-elek kabeh ta. Melena kabeh masuk. Nah, itu. Jadi ketika jalan memberikan pembelajaran juga seperti itu Bapak Ibu. Satu ruangan ini beda-beda. Tapi bukan berarti kita harus memberikan metode yang dianggap untuk seluruh peserta tidak. Nanti ada caranya, oke, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Yang sering kita salah persepsi itu di sini. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Tidak. Kadang-kadang, wah, udah bocah peluru betul, tapi piye Pak? Apa nganggo model peluru? Tidak. Miskonsepsi. Ya. Nanti ada acaranya. Terus berikutnya, yang kedua bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Tidak seperti itu juga. Karena kemarin ada kasus seperti ini, itu murid dikasih tugas mengerjakan soal. Soalnya jumlahnya 25, sama. Waktu soal 25, bentuk soalnya sama, tingkat kesulitannya sama. Di kelas tersebut ada 3 anak. Dalam waktu 8 menit dia selesai. Dalam waktu 8 menit dia selesai mengerjakan. Yang lain butuh waktu 30 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Kalau apa? Iya, ada seperti itu. Tapi yang hasilnya semua Pak. Bocahnya aja pintar. Gurunya itu dia Pak. Yang menurut Pak seperti apa? 3 anak lagi. Ada yang bilang, monggo. Menggaji temannya deh. Menggaji temannya. Iya, karena dia selesai dulu deh. Tutup. Rame dulu. Sehingga guru ini mikir itu sendiri jadi iya. Nah, menurut dia sendiri. Menurut saya Pak Ronald harus apa? Nah, kok apa nggak ada yang apa? Mengerjakan cepat selesai dan benar semua. Dan mudah temannya mungkin opsinya banyak dari temannya. Misalkan kalau temannya 10, ketiga 20, atau opsi lain diberdayakan untuk membantu temannya. Wah, ini dari mana tadi Pak? Startup Pak Sis. Kita di sini itu bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk berkolaborasi. Kalau berkompetisi, waktu begini, orang juga enggak. Kita juga perlu. Yang pertama, kita memperhatikan kebutuhan belajar murid dulu. Kebutuhan belajar murid itu apa saja? Di sini itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama itu kesiapan belajar, yang kedua itu minat murid, yang ketiga itu profil belajar murid atau gaya belajarnya Bapak Ibu. Ya. Nanti ada video Bapak Ibu yang nanti ada kayak sampaikan, olahraga nanggung pembelajaran berdiferensiasi itu jawabannya seperti apa? Kita nulis sebenarnya dengan nulis jujur aja, belum nanti kita belum pernah. Nah, sehingga nanti ketika kita memberikan materi itu dengan harus paham, harus belum. Kemudian ini kelas P2, bulu bijinya kok susah bulu, apa ya sih dia? Jadi kan belajar dari sana. Jadi kan juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru sebelumnya. Jadi kok bijinya susah bulu, ini olahraganya apa? Saya pintar deh. Nanti kan guru sebelumnya juga tahu. Atau nanti kan memang guru kelas misalnya kan dia bisa mengikuti dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tetapi kalau SMP, itu kan ya gurunya siji kayak Pak Agus, itu juga sama. Dari kelas 8 sudah diikuti.
ini pencak silat. Tapi kalau kita tidak mengikuti mereka, ya, kita perlu mendapatkan informasi tentang kesiapan belajarnya. Nah, olahraga misalnya sepak bola, materinya sepak bola, nah, kita mau belajar tentang sepak bola hari ini, tentang passing dan shooting, ya, untuk sepak bola. Di antara kalian siapa yang apa itu sudah pernah belajar sepak bola? Semua orang ngaco, semua itu orang. Nah di situ kan tahu, semua itu tahu, belum pernah. Sing lanang wis pernah. Siapa yang mengikuti sepak bola di SSB? Ngaco, ngaco limo. SSB kan? SSB kan harus paham. Ujungnya mendadak dia mengikuti SSB. Nah di situ terus siapa yang hanya melakukan kegiatannya itu hobi di rumah aja, tidak di SSB atau di lapangan desa dan teman-temannya ada. Nah itu terus dikelompok-kelompokkan Bapak Ibu, ya, dikelompok-kelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya. Teori. Yang kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif, di mana itu menurut pengalaman dari siswa tersebut. Ya. Dengan adanya asesmen diagnostik ini atau biasa kita sebut dengan pretest, kita mengetahui seberapa kemampuan dan pengalaman dari murid-murid kita, dari siswa-siswa kita, dan juga kita dapat mengetahui gaya belajar dari anak tersebut itu seperti apa, dan juga kesiapan pembelajaran dari anak tersebut itu bagaimana. Dan selanjutnya ini adalah sebelum kita praktek ada yang namanya aktivitas pemanasan, artinya peregangan otot agar nantinya mengurangi yang namanya cedera. Terus selanjutnya adalah pembagian tim atau aktivitas pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan praktek. Dalam hal ini guru membuat kelompok sesuai dengan kemampuan dan pengalaman atau gaya belajar dan juga kesiapan dari siswa tersebut. Dari mana kelompok tersebut? Dari yang namanya asesmen tadi, apakah murid itu tergolong bisa atau tidak, itu kita dapat mengetahui di yang namanya di asesmen atau pretest tersebut. Setelah kita melakukan kelompokan, kita baru yang namanya praktek. Jadi ada 4 tim. Tim A itu melakukan passing dan menahan bola, tapi secara diam diri. Tim B tadi sama passing sama mau bola dan juga menahan bola, tapi dengan cara berbeda. Artinya ada area di mana mereka harus mengejar bola tersebut, mengoper bola lari. Terus yang C tadi ada yang namanya pusing-pusingan. Ya, terus yang D itu tadi mereka bebas karena mereka sudah bisa. Mereka mempraktikkan semua gerak dasar dari permainan sepak bola, passing, kontrol, terus menahan bola, menangkap bola dan sebagainya. Terus setelah aktivitas pembelajaran ada yang namanya presentasi taktik, dan dimana presentasi tersebut yang tim A, tim B, tim C, dan tim D itu memberikan persepsi mereka terkait tentang pembelajaran pada saat itu. Tim A memberikan suatu gambaran kepada tim D, tim B juga memberikan gambaran ke semua tim, di mana mereka saling memberikan suatu masukan dan bisa kita sebut dengan yang namanya tutor sebaik. Mereka saling memberikan persepsi mereka sendiri, memberikan kesimpulan mereka sendiri terkait pembelajaran tersebut. Terus selanjutnya ada yang namanya gambar kegiatan LKPD. Jadi nanti para siswa apakah pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum?
terkait dengan poin-poin yang diajarkan guru tersebut. Terus selanjutnya ada syarat dan juga nantinya bagaimana pembelajaran yang selanjutnya itu harus dilakukan agar nantinya mereka dapat mengerti dan mengetahui secara menyeluruh terkait tentang pembelajaran yang akan disampaikan pada pelajaran berikutnya. Terus selanjutnya ada yang namanya pembimbingan. Setelah kita berolahraga harusnya ada juga ada sama-sama perkembangan metode pembimbingan. Jadi yang terakhir adalah untuk kita para guru menentukan terkait tentang aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan, terus nanti bisa disambungkan aktivitas pembelajaran yang berikutnya itu akan seperti apa agar nantinya para siswa itu ada kesiapan terkait pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Jadi video pembelajaran yang mana itu juga merupakan salah satu diferensiasi dari anak-anak. Kalau kita mengajar, itu anak-anak ada yang memang model pembelajarannya atau gaya belajarnya, ya. Itu ada yang suka lewat visual, ada yang suka lewat auditory, ada yang sukanya lewat kinestika. Jadi itu juga harus kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita di dalam pembelajaran tadi menampilkan video pembelajaran, itu kan ada audio dan visual Bapak Ibu. Jadi ada yang itu sudah mencakup dua kemampuan anak. Yang suka dengan visual itu juga bisa bercerita, yang suka dengan audionya dia itu juga sudah bisa mendengarkan. Sehingga dari dua kategori itu sudah kita bedakan, atau kita sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah itu salah satu contohnya seperti itu. Dan tadi dari Pak yang dari Abayasa terakhir cukup bagus sekali. Jadi mendeskripsikan pembelajaran. Jadi pembelajaran tadi Bapak Ibu itu adalah teman saya dari SMP Ngasuh di Bojonegoro. Dia adalah salah satu guru inovatif tingkat nasional, ya. Dan video itu dibuat pada tahun atau ketika pembelajaran berdiferensiasi itu baru awal-awal, belum sekarang istilahnya baru viral itu kan. Jadi dia dari awal-awal sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dia pada awalnya tadi disampaikan tadi misalnya dengan menyampaikan praktek, nanti praktek passing bawah ya gitu kan, dengan posisi sikap tangan dan sebagainya. Itu jenengan kan menilai prosesnya Bapak Ibu. Sekarang yang paling dipentingkan itu adalah proses penilaian formatifnya. Itu jenengan harus pengen. Jangan jenengan hanya penilaian sumatif saja. Bahkan penilaian sumatif itu porsinya sekarang lebih kecil daripada formatif. Formatif itu penilaian harian Bapak Ibu. Di samping dengan menilai harian, jenengan juga menilai proses. Nah, karena kadang-kadang anak masih pinter tetapi pas penilaian prosesnya dia pintar, ya. Wah ini rajin, sikapnya juga baik, dia juga punya minat yang besar untuk latihan gitu. Konjoni dorong di sertup dewi, nah seperti itu. Itu jadinya prosesnya Bapak Ibu. Wah jadi bagus. Jadi pasti hafal lah anak-anak yang seperti itu di olahraga. Kamu kelas 8B, nah setelah kita selesai gitu ya. Nanti minggu depan materinya adalah bola voli. Untuk materi bola voli yang kamu persiapkan adalah nanti kamu membaca referensi tentang bola voli, tentang teknik dasar passing atas, tentang teknik dasar passing bawah, itu ya dari berbagai sumber, bisa buku, bisa internet, dan bisa dari sumber itu. Setiap kali selesai itu diharapkan Bapak Ibu itu melakukan refleksi Bapak Ibu. Apa itu refleksi kui? Refleksi itu adalah mengulas kembali apa yang sudah dipelajari tadi. Biasanya refleksinya itu kalau di dalam pembelajaran yang sekarang itu pakai model 4P Bapak Ibu. Refleksinya 4P. 4P itu peristiwa, perasaan, terus pembelajaran, terus penerapan ke depan.
Jadi nanti setelah di bariskan terakhir, ya terakhir, anak-anak itu ditanya. Nanti sebagai perwakilan, jadi mungkin 2-3 anak diminta jawab. Pertama, peristiwa apa yang sudah kita, artinya tadi kita sudah belajar apa? Jadi bukan peristiwa. Tadi kita belajar apa, anak? Passing bawah dan passing atas, Bu. Jadi nanti ada anak yang maju cepat. Peristiwa yang saya pelajari hari ini adalah belajar bola voli passing atas dan passing bawah, Bu. Terus ditanya perasaannya bagaimana? Perasaan saya senang sekali, Bu, karena tadi saya bermain gini-gini, dan saya meraiso, saya agak galau, Bu, karena saya belum bisa. Itu kan perasaan. Iya. Saya meraiso belas, saya nggak pernah bermain voli, Bu, jadi nggak bisa sama sekali. Saya sedih, Bu. Seperti itu misalnya. Itu contohnya, ya. Nah, siswa, wah, saya senang sekali, Bu, kalau voli. Setiap kali voli saja nggak apa-apa, Bu. Jadi kan ada yang gitu. Kita membahas NPP Bapak Ibu, NPP yang berdiferensiasi. Sebetulnya untuk NPP berdiferensiasi itu sebelum kita membuat NPP ini Bapak Ibu, yang ada ini permainannya bola voli, itu kita sudah membuat yang namanya pemetaan murid. Pemetaan murid awalnya nanti dengan membuat pemetaan murid pertama. Caranya adalah seperti yang di video tadi, membuat asesmen diagnostik, asesmen awal. Nah, orang dengan melakukan asesmen kilo-kilo. Asesmen awal diagnostik. Saya memahami sekian, saya belum memahami sekian, saya sangat tidak memahami sekian. Seperti itu. Jadi yang sudah memahami 8 anak, ya. Yang memahami tetapi belum berdetail 9 anak. Membedakan seperti itu sebetulnya. Oke, itu awalnya sebelum dengan membuat ini. Sebelum dengan membuat ini. Jadi sesuai tadi tes diagnosisnya itu dimanfaatkan untuk memetakan kemampuan anak. Kemudian setelah teknologi itu kan untuk tes pengetahuan. Nah, terus dengannya untuk tes kognitifnya. Tadi kan di situ ada pertanyaan, ya. Siapa yang sudah istilahnya udah sering bermain sepak bola atau udah ada yang di SSB seperti itu kan juga sudah, itu sebuah pertanyaan. Ada yang sama sekali belum pernah nyentuh bola aja belum, tapi melihat sudah ya. Biasanya anak putri itu sering melihat sepak bola, tetapi belum pernah menekan bola. Modul ajar yang sekarang itu mencantumkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di bawahnya tadi kan di dalam itu, kalau di sini asesmen awal pembelajaran itu dicantumkan di sini. Jadi berdasarkan kesiapan belajar dari teknik penilaian dan hasil penilaian. Dari penilaian diri, terus instrumen penilaian, kuesioner terlahir. Jadi hasil penilaiannya kategori siswa yang siap, terus sudah pernah mengikuti pertandingan bola voli sejumlah 8 orang atau kelompok A, itu artinya siap. Nah, itu dicantumkan di sini Bapak Ibu, berdasarkan asesmen awal pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kategori siswa kurang siap atau siswa yang sudah pernah melakukan permainan bola voli hanya beberapa teknik dasarnya saja, misalnya passing dan servis, sejumlah 22 orang. Itu dikelompokkan jadi kelompok B. Nah, kelompok B itu setengah siap. Jadi kalau yang A itu siap, yang B setengah siap. Kemudian yang berikutnya kategori siswa belum siap. Tadi kalau Pak Revi ini untuk pembelajaran berdiferensiasi Pak Revi, paling tidak dengan sudah pernah memahami, melihat diferensiasi itu kayak gitu. Jadi nanti kalau di luar, walaupun dengan ya saya sih mengharapkan dengan mempraktekkan walaupun tidak 100%.
berikan RPP-nya, oke. Satu kali pertemuan nggak apa-apa, yang penting sudah ada diferensiasinya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada apa ini modul ajarnya, nanti jaringan sebetulnya bisa membuka contoh-contoh RPP, perangkat atau modul ajar banyak sekali dan bagus-bagus. Jadi hari ini Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 10 menit Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelum saya akhiri, Ibu, saya juga mau melakukan refleksi Bapak Ibu. Refleksi. Monggo Pak, refleksinya 4P seperti yang saya jelaskan tadi untuk pembelajaran kita hari ini. Maju mawon Pak, gitu. Terus Pak, untuk refleksinya untuk hari ini dari pembelajaran diferensiasi video yang kita lihat tadi Pak, dari 4P yang dengan contohkan tadi, kita dari SMP 1 atap Kabupaten Pati itu sebenarnya bingung Pak, karena mau menerapkan metode yang seperti itu, bolanya aja hanya ada satu Pak, bola sepak bola satu, bola voli satu, kadang gurunya beli bola sendiri, jebol, bocor dan lain sebagainya. Nah itu saya sebetulnya mau bertanya bagaimana cara kami dari guru SMP 1 atap ini yang pada dasarnya notabene bukan guru PJO hasil tapi bajakan Pak Enseru, ini jadi-jadian bisa menerapkan metode ini semaksimal mungkin. Terima kasih dari saya, cukup sekian dari SMP 1 atap peristiwanya. Dari kita latihan Pak Bu ya. Kita yang mengesankan sekali. Saya sebagai guru yang tadi Pak sekilas menjadi guru PJOK saja sudah cukup menarik untuk mendapatkan penjelasan dari Pak Anok gitu. Perasaannya seperti apa Pak? Perasaannya cukup senang Pak, karena ilmunya bermanfaat Pak. Saya belum pernah melakukan sama sekali Pak. Jadi kalau olahraga Pak, hari ini olahraga apa? Olahraga sasana mumpuni apa? Kadang saya seperti ini Pak Enseru, olahraga lambe. Iya, oke Pak, untuk untuk pembelajarannya Pak, apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini adalah mengenai berdiferensiasi tadi Pak, yang berpusat pada anak, karena saya sendiri punya anak didik yang saya upaya bervariasi. Ada perempuan yang jarinya itu tidak lengkap. Kadang kalau saya suruh pegang bulannya dulu seperti itu, saya seperti bulannya Pak. Pegang bulannya itu dia tidak bisa Pak, untuk tangannya seperti ini tidak bisa. Dan saya isomo dulu, gitu Pak. Terus penerapan ke depan Pak. Penerapan ke depan akan saya terapkan sedikit demi sedikit saja Pak, karena fasilitasnya nggak ada Pak. Jadi kalau SMP 7 punya indoor, SMP terakhir punya indoor, kalau SMP 1 atap semuanya outdoor Pak. Gitu, jadi jam 9 panas kita sudah selesai. Mungkin ada yang apa itu menyinggung rasa dengan baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Untuk besok pagi mungkin jangan berada di kelas yang lain, Bapak Ibu di kelas bertemu dengan penyanyi yang lain, mungkin Pak Web, dan saya akan berada di kelas yang lain juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.